Kalau kalian pikir sejarah Kalimantan Timur cuma dimulai dari zaman penjajahan, kalian salah besar. Hari ini kita bakal masuk ke mesin waktu, balik ke sekitar tahun kurang lebih 400 tahun sebelum Masehi. Kita bakal bahas tentang asal-usul kerajaan Hindu tertua di Nusantara. Dan teman-teman tahu nggak, ini bukan sekedar dongeng, tapi ada bukti yang nyata banget. Sebelum kita membahas apa yang terjadi pada Kalimantan Timur pada tahun kurang lebih 400 tahun sebelum Masehi, kalau teman-teman ingin tahu nih kisah lengkap baik timeline sejarah Kalimantan Timur ataupun awal mula sejarah Kalimantan Timur, teman-teman bisa nonton episode sebelumnya biar teman-teman nih bisa ingat kejadian apa aja sih yang bakal terjadi di Kalimantan Timur sebelum ini. Jadi gini, sebelum masuk ke intinya, kita perlu mundur dulu ke masa lalu di daerah Muara Kaman pinggiran Sungai Mahakam. Di sana ada tokoh bernama Kundungga. Uniknya, nama Kundungga ini asli nama lokal Indonesia. Bukan ada campur tangan maupun kaitannya dengan India. Tapi ada yang udah tahu belum, Muara Kaman tepatnya berada di mana sih? Menurut data dari Wikipedia, Muara Kaman adalah sebuah kecamatan di Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Wilayah yang bersejarah ini berada tepat di pedalaman Kalimantan Timur dan berjarak sekitar 2 hingga 3 jam perjalanan kalau melalui darat dari kota Samarinda. Kita kembali ke alur cerita. Kundungga adalah penguasa lokal, semacam kepala suku yang sangat berkuasa. Tapi plot twistnya dimulai saat pengaruh budaya India mulai masuk ke Kalimantan lewat jalur perdagangan. Kundungga adalah raja pertama sekaligus pendiri kerajaan Kutai Martapura, kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang berpusat di Muara Kaman, Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Perubahan besar baru terjadi pas kita ngomongin anaknya nih, yaitu Aswawarman. Teman-teman pasti udah pernah denger kan, apalagi kalau semasa SD pernah belajar pelajaran sejarah nih, gak asing banget di telinga. Nah, disinilah semuanya berubah jadi sangat India. Yang pertama ada Wansakerta. Aswawarman ini disebut di prasasti sebagai Wansakarta atau pembentuk dinasti, yang artinya dia yang pertama kali benar-benar ngebangun sistem kerajaan secara formal. Dan yang kedua ada upacara Pratyatoma, yang dimana ada teori kalau dia melakukan upacara penyucian diri untuk masuk ke kasta kesatria. Dan yang ketiga, nama India. Namanya berubah total pada akhiran Warman, yang dalam bahasa Sanskerta artinya perisai atau pelindung. Ini kayak dia lagi nge-branding ulang keluarganya untuk jadi dinasti yang lebih besar. Tapi pasti banyak yang menanyakan, kok kita bisa tahu detail ini padahal kejadiannya udah ribuan tahun lalu? Sini aku spoilerin sedikit ya. Jawabannya adalah prasasti Yupa. Yupa itu sendiri adalah tiang batu yang berfungsi sebagai prasasti. Ada 7 buah Yupa yang ditemukan di Muara Kaman, dan mereka ditulis menggunakan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Di sana tuh tertulis jelas kalau cucu Kundungga yaitu Raja Mulawarman adalah raja yang sangat luar biasa. Di salah satu yupa diceritakan kalau dia pernah menikahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Bisa dibayangkan kan, 20.000 ekor sapi loh. Kita ngelihat 10 sapi kalau Idul Adha aja kan sudah banyak banget ya. Ini 20.000. Dan itu kalau dirupiahkan sekarang nilainya mencapai triliunan guys.
Jadi gimana nih buat teman-teman? Kalian lebih setuju kalau Kundungga itu sebenarnya adalah pahlawan lokal yang berhasil bawa peradaban kita ke level internasional pada masanya, atau lebih setuju kalau Mula Warman adalah raja yang paling dermawan pada masanya karena memberikan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana? Kalau aku sendiri sih sama-sama setuju dong dua-duanya. Karena seperti kita tahu ini didasari oleh prasasti Yupa itu sendiri. Yang nggak pakai statement siapa-siapa, bukan statement penulis, apalagi aku. Tapi dari cerita tadi ya, kalau kita dengerin ulang, kita baca-baca ulang tuh nama-namanya kayak gak asing ya di telinga, apalagi kalau teman-teman yang emang terlahir atau besar atau pernah bersekolah di Kalimantan Timur itu sendiri, atau bahkan di luar kota pun mungkin pernah membahas sejarah ini. Kayak mendengar Aswawarman, Mulawarman, Kundungga, kaum Brahmana, itu kayak gak asing banget ya di telinga kita. Aku jadi gak sabar banget dengar dan ngebacain buat teman-teman sih pastinya cerita berikutnya, apakah akan lebih wow atau akan ada nama-nama yang pernah kita dengar juga sebelumnya. Kalau teman-teman mau tahu cerita berikutnya, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share. Segitu aja dari aku. Dadah.